Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Kusuma Nugraha. NIM 1022000028. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat menghirup udara segar yang kita rasakan pada hari ini. Salawat beserta salam kita hadiahkan buat junjungan besar Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang kita rasakan hari ini. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS dari yang terhormat Bapak Dosen Z. Haryanto SH.MH. 1. Hukum perdata. Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Untuk pertama kalinya, istilah hukum perdata dikenal di Indonesia dalam bahasa Belanda, yakni Burgerlijk Recht. Istilah hukum perdata dikenal di Indonesia dalam bahasa Belanda, yakni Burgerlijk Recht sebagai sumber hukum perdata dikodifikasikan dikenal dengan Burgerlijk Wetback dan dialih bahasa menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Terdapat beberapa pandangan terkait KUHP Perdata. Ini adalah salah satunya. KUHP Perdata dipandang sebagai suatu pedoman saja karena tidak pernah ada terjemahan resmi dari Burgerlijk Recht yang aslinya masih berbahasa Belanda. Pengertian hukum perdata menurut para ahli. Contohnya 1. Menurut Profesor Subakti, hukum perdata merupakan semua hukum privat material berupa segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. 2. Profesor Sudikno Martokusumo, hukum perdata yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. 3. Sri Sudewi Mas John Sofwan, hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan warga negara, perseorangan yang satu dan perseorangan lainnya. 2. Sejarah hukum perdata di Indonesia. Sejarah hukum perdata di Indonesia berhubungan dengan sejarah hukum perdata di Eropa, terutama Eropa kontinental yang berlakukan hukum perdata Romawi yang menjadi hukum orisinil dari benua Eropa. Akan tetapi, karena kultur dan aturan masyarakat masing-masing wilayah berbeda, membuat orang-orang mencari kepastian dan kesatuan hukum. Berdasarkan catatan Napoleon pada tahun 1804, telah dihimpun hukum perdata yang dinamakan Code Civil de France. Masyarakat Eropa juga mengenalnya dengan sebutan Kode Napoleon. Terhitung tahun 1809 sampai 1811, di mana Prancis tengah menjajah Belanda. Seiring dengan itu pula, Raja Lodewijk Napoleon menerapkan Wetback Napoleon in Rijk voor het Koninkrijk Holland. Isinya hampir sama dengan Kode Civil de France de Code Napoleon dan diberlakukan menjadi sumber hukum perdata Belanda. Usai masa penjajahan berakhir, Belanda akhirnya menerapkan secara tetap Kode Napoleon dan Kode Civil de France sebagai aturan hukum. Barulah tahun 1814 Belanda mengkodifikasi susunan ini menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Sipil. Dasar kodifikasi hukum Belanda tersebut dibuat Mr. J.M. Kemper dan dikenal sebagai Onward Kemper. Namun, sebelum tugasnya selesai, Kemper meninggal dunia pada tahun 1824. Selanjutnya, kodifikasi hukum Belanda diteruskan oleh Nicolai yang ketika itu menjadi ketua pengadilan tinggi di Belanda.
6 Juli 1830, perumusan hukum selesai dengan berhasil membuat BW atau Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, serta dibuat WVK atau Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sumber-sumber hukum perdata. Secara harfiah, sumber hukum perdata terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan tidak tertulis atau berupa kebiasaan. Khusus sumber hukum perdata tertulis memiliki banyak sumber, di antaranya satu Algemeen Bepaling van Wetboek atau AB. 2. Burgerlijk Wetboek atau BW atau kitab-kitab undang-undang hukum perdata, ketetapan produk hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas koordinati. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel atau WVK. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Keberadaan undang-undang ini mencabut berlakunya Buku 2 atau KUHP yang berkaitan dengan hak atas tanah, kecuali hipotek. Undang-Undang Agraria secara umum mengatur mengenai hukum pertanahan yang berdasarkan hukum adat. 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan seterusnya. Contoh pasal dalam pasal dalam KUHP Perdata. Ada beberapa contoh pasal dalam KUHP Perdata, yakni contohnya pasal 570 yang berbunyi hak milik adalah kepemilikan untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum tanpa mengganggu hak orang lain. Pasal 1320 yang berbunyi persetujuan diperlakukan 4 syarat, sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan dalam membuat ikatan suatu hal tertentu dengan sebab yang halal. 3. Subjek hukum perdata. Subjek hukum perdata yang pertama adalah orang. Subjekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata mengatakan bahwa dalam hukum, orang atau person berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Sebagaimana kami sarikan, seseorang dikatakan sebagai subjek hukum atau pembawa hak dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan jika diperlukan, atau seperti misalnya dalam hal waris, dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup. 2. Badan hukum. Subjekti mengatakan bahwa di samping orang, badan-badan atau perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum. Seperti seorang manusia, badan-badan atau perkumpulan itu mempunyai kekayaan tersendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim. Hukum perdata terdiri dari beberapa jenis, di antaranya perkumpulan sebagaimana terdapat dalam pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Koperasi atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Dan yayasan atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Hukum perdata maupun hukum pidana, subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum. Dalam hukum perdata dan hukum pidana, keduanya mengakui bahwa badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum, seperti halnya orang. Hal ini karena perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia.
Selain itu, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata, badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. Dalam hukum pidana, karena perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia atau direksi, maka pelimpahan pertanggungjawaban pidana terdapat pada manusia. Dalam hal ini diwakili dan direksi. Perbedaannya, dalam KUHP tidak diatur mengenai pertanggungjawaban direksi, hanya pertanggungjawaban individual. Akan tetapi, pada perkembangannya, dalam peraturan perundang-undangan dikenal juga tindak pidana korporasi. Dasar hukum 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau White Book van Steenfrich, State Blast nomor 732 tahun 1915. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 3. Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. 4. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseorangan terbatas. 5. Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004. 6. Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. 4. Hukum perkawinan. Hukum perkawinan. Pengertian hukum perkawinan dalam kehidupan di dunia yang indah ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan. 1. Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab menjadikan makna hidup berdampingan. Sebagai suami dan istri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum agar menjadi sah dan disertai dengan tanggungjawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami istri berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Menurut ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan bekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja peranannya penting. Syarat perkawinan yang bersifat material dapat disebutkan dalam pasal 6 sampai dengan 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yaitu 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 2. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia. 3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan, harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. 4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 2 ayat 4. 5. Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. 6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami kepada istri adalah mempergaulinya secara ma'ruf, memberinya nafkah, lahir dan batin, mendidik istri, dan menjaga kehormatan istri dan keluarga. Adapun kewajiban istri kepada suami adalah taat kepada suami, menjaga amanat sebagai istri atau ibu dari anak-anak, Rabbatul al-Bait atau manajer rumah tangga, menjaga kehormatan dan harta suami, dan meminta izin kepada suami ketika hendak perpergian dan puasa sunnah.
Selanjutnya adalah kewajiban bersama suami istri, yakni menjaga iman dan meningkatkan ketakwaan. Sebagai istri, ibu dari anak-anak, Rabbiyatul Al-Bait menjaga agar senantiasa taat kepada Allah, menjadikan syariat Islam sebagai tolak ukur perbuatan atau miqyasu al-amal dalam semua aspek kehidupan, seperti beribadah bersama, menjaga makanan dan minuman agar halal, selalu menutup aurat dan mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. 5. Materi. 5. Hukum keluarga. Family law atau hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang bersumber pada pertalian kekeluargaan. Dengan begitu, hukum keluarga mempunyai bidang-bidang sebagai berikut. 1. Perkawinan pada mulanya diatur dalam bab 4 sampai dengan bab 6 buku 1 KUHP, termasuk dalam hukum tentang harta benda perkawinan, yaitu berhubungan harta benda antara suami dan istri, karena hubungan hukum harta benda antara suami istri bersumber pada perkawinan. Ketentuan hal tersebut telah diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan yang bersifat nasional sebagai pengganti hukum perkawinan yang bersumber dari hukum barat. 2. Kekuasaan orang tua, yaitu hubungan antara orang tua dan anak mereka, baik yang sah maupun yang disahkan. 3. Perwalian, yaitu hubungan antara hukum antara si wali dan anak yang berada di bawah perwaliannya. 4. Pengampuan atau kuratel, yaitu hubungan antara kurator dan orang yang berada di bawah pengampuannya atau kurados. Sedangkan hukum waris mengatur pemindah tanganan harta benda seseorang setelah ia meninggal dunia. Dengan begitu, sebenarnya hukum waris ini merupakan bagian dari hukum harta benda. Akan tetapi, sebaliknya hukum waris mempunyai hubungan sangat erat dengan hukum keluarga, di mana bila kita lihat dari sudut pandang yang berhak mewarisi harta benda yang meninggal atau almarhum adalah keluarganya oleh hukum keluarga, maka hukum waris diberikan suatu tempat tersendiri di samping hukum harta benda dan hukum keluarga. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.